Rahmatullah, kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad yang sakmangke masuk di akhir-akhir bab wudu. Akhir-akhir bab wudu inggih menika sakmangke masuk perkara yang dimakruhkan dalam wudu. Hadirin jamaah rahimakumullah, nek tenggene Irsyadul Ibad niki wonten 3. Pertama, berlebihan dalam menggunakan air wudu. Jadi wudune banyu sing didamel toyone kakehan. Padahal tiang niku nek kebanyakan kakehan niku termasuk mubadzir. Nek mubadzir berarti dadi koncone setan. Makanya itu mriki termasuk makruh. Di samping niku mangke nek kekatahan damel toyo kebanyakan memakai air, kuatirnya nanti berikutnya gak komanan banyu. Nggih, ndak komanan air entekno dhewe. Apa malih ngapunten nggih enten tiyang niku rada apa niki? Nek wudu niku rada enten penyakit gak mari-mari wudune. Iya, ngentekno air. Nawaitu. Kados salat niku lho. Allahu Akbar, balik maneh, batal maneh. Menurut kesuwen. Nek model wudu kados ngaten jongkrokno. Engko akhire waras-waras dhewe. Kadek dituruti ngono terus gak mari-mari niku nama penyakit syak. Nah sing damel ngaten niku setan. Kudu dilawan. Ya kudu dilawan. Jangan sampai kekatahan, soalnya nanti jadi koncone setan. Nomor kali, mendahulukan membasuh anggota yang sebelah kiri daripada membasuh anggota yang sebelah kanan. Makruh. Ya, hukumnya makruh. Membasuh yang sebelah kiri sih baru sing kanan. Padahal mestine kanan sih. Cuma ngapunten ya, kadang kula mboten patek sepakat enten tiyang niku ngurungi anake utawi putune. Mungkin waktu niku putune napa lari sing alit, anak yang kecil itu pakai tangan sebelah kiri. Terus kemudian diomongi, "Le, nggawa tangan sing apik. Pakai tangan yang bagus." Ini ya satu sisi mungkin bener, tapi di sisi yang lainnya iki tangan dewi. Mosok ono tangan elek tangan apik. Kalau tangan kanan kiri oke lah. Tapi nih tangan sing kiri kemudian coba panggil tangan iki iso ngomong, "Aku ki tanganmu, kok mau lo dewi." Jadi ngomong aja. Kalau makan minum pakai tangan kanan. Nggih, ndak usah pakai tangan kiri. Ndak usah ngomong tangan elek, tangan apik, sakno kok sing kiri protes. Ngaten nggih. Itu seringkali kula tingali tiang-tiang, nggo tangan sing apik. Tangan yang bagus mana tangan iki? Berarti tangan kiri kok elek, sakno protes. Padahal tangan kiri itu seringkali kadang didamel jam kadang diparingi cincin. Soalnya kadang sakno. Gak komanan barang sing apik. Sebagian ngapunten nggih, bagian sing nyewok-nyewoki ya bagian tangan kiri. Sakno dilono elek sampun. Nah, kalau wudu kemudian mendahulukan tangan yang kiri, itu hukumnya makruh. Senajan mungkin sah. Nggih. Nomor 3. Kurang dari 3 kali basuhan atau melebihinya dengan menggunakan air yang bukan diwakafkan. Air umum, kados mungkin air masjid ini kan air umum yang bukan diwakafkan. Ada air yang diwakafkan untuk umum. Ini air ini untuk umum, itu air yang diwakafkan. Nah, namun apabila menggunakan air wakafan untuk wudu, maka membasuh anggota wudu lebih 3 kali dihukumi haram menurut Imam Syafi'i. Jadi wudu ini pun kata-kata. Memang satu jika yang dipandang cukup ya monggo, cuma mampunya makruh. Paling aman tetap
3 sambil menikmati wudu. Ada pendapat yang lainnya yang menyampaikan mengusap anggota wudu dengan handuk. Jadi jenengan mantun wudu andukan itu makruh kecuali udzur. Jadi jenengan nek gak diparingi anduk setelah wudu niku kuwatir kena sing daerah penyakit, maka niki hukumnya boleh. Tapi nek tidak ada apa-apa, itu baiknya jangan dilapi damel handuk. Kenapa? Setiap tetesan wudhu kita itu menjadi doa, menurut riwayat menjadi malaikat yang mendoakan kita sampai kita batal. Makanya iman jadi wudhu maghrib nih sampai isya niku enten tetesane wudhu, maka niku mau ndongakno sampai jenengan batal sampai isya. Luar biasa. Maka nek saged wudune mun ngantos dilapi kali anduk, utawa jenengan gak ada surbat dilapi kali surbat, itu hukumnya makruh. Senajan ya ndak apa-apa, cuma makruh iman. Oke. Yang berikutnya perkara yang membatalkan wudu. Pertama, yakin keluarnya sesuatu dari jalan muka atau belakang sekalipun hanya ngentut. Jadi ngentut iku yo batal. Sesuatu yang keluar dari depan belakang itu batal. Nah, kalau air mani itu menyebabkan hadas besar. Wudunya gak batal, tidak. Wudunya gak batal, tapi hadasnya hadas besar sehingga juga harus mandi. Ya, paling enak ya langsung sekalian mandi sak wudu nih. Memang nanti setelah keterangan ini di lain kesempatan kita bahas masalah mandi. Mandi itu umumnya orang yang mandi itu mesti batal maneh umumnya. Kecuali kalau jenengan bisa mengantisipasi. Kanjeng Nabi itu biasanya sedurunge mandi itu wudu dulu kemudian mandi, dan setelah itu beliau tidak wudu lagi. Soalnya tangane gak kemana-mana. Ini awak dhewe tangane nang ndi setelah wudu mandi terus tangane gosoki daerah yang terlarang, akhirnya wudune batal. Oke, tapi orang yang keluar air mani itu hadas besar, maka harus mandi. Oke. Nah, di antaranya yang keluar dari depan belakang niku napa mawon kathah. Nek ibu-ibu nggih haid, nifas utawi enten keluar nanah dari kemaluan, itu juga merupakan membatalkan wudu. Oke, yang kedua, tidak sadar alias hilang akal, ngapunten, gendeng niku batal wudune. Enten tiang gila niku wudunya batal. Tidak sadar kan? Termasuk tiang pingsan, semaput niku batal. Berikutnya lagi karena tidur, jenengan kondisi tidur yang tidurnya terlentang, utawa sejajar terus kemudian pun tilem, apa maneh sing wis ngoro-ngoro tambah batal. Wis ngoro-ngoro terus bareng ngono salat batal, kudu wudu. Atau mabuk dalam artian ini yang pernah saya sampaikan itu mabuk dalam artian dia pingsan tadi itu. Kecuali tidur yang pantatnya masih melekat ke tanah dan dalam keadaan duduk. Biasanya pas wayahe Jumatan jenengan kok jane mboten tilem sih, napa niku namine? Ya silat-silat ngantuk pesane iki. Jane mboten tilem jane wong soalé piyambake iku antara tilem kali mboten, dalam artian ceramah iku antara mlebu kali mboten. Nanti kadang mlebu, kadang enggak. Nah, niku kalau posisinya duduk tidak sampai pantatnya terangkat, tapi ini sampai jungkel gitu maneh lho. Jenengan wae Jumatan saking khusyuke jungkel ngarep batal.
wudu mana? Wudu langsung mau. Nah niki jika masih duduknya aman kata jenengan niki duduknya rata-rata sila maka aman. Nek duduke wis ngapunten nggih salah sijine pantatnya terangkat dalam artian kaki ini segini berarti kan buka niki intensitas wudunya batal. Nek pancene tilem, nek boten tilem boten apa-apa. Yang ketiga, menyentuh jalan muka atau belakang dengan telapak tangan bagian dalam niki dalam epek-epek. Niku jenengan menyentuh kemaluan depan apa niki depan kali belakang dengan niki itu batal. Nah nek kalih niki boten. Maksud jenengan gatel iki dijembokno iki sampai etek boten apa-apa. Kenapa kok ngaten? Alasannya para ulama kulit ini kalih kulite niku sami. Nek niki kan kulite beda. Itu alasan para ulama. Kok ngaten? Kenapa sampai batal seperti itu? Tapi memang pernah umumnya jumhur ulama batal. Cuma memang ada pengalaman dari para sahabat. Ada sahabat niku ndugi. Pertama niku wajah kuning, kaya aneh wong sugih. Ndugi nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula wau mantun napa niki salat utawa mantun wudu. Tapi ngapunten Kanjeng Nabi ternyata astagfirullah tangan saya itu menyentuh daerah itu. Bagaimana Kanjeng Nabi? Batal mboten? Kanjeng Nabi ningali posisinya kok ganteng, terus kemudian wajahnya kuning dan di tempatnya niku kaya aneh banyune aman. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan, oh batal wudu maneh. Suatu ketika dalam beberapa saat kemudian enten tiyang ngapunten nggih, uwireng koyoke gak pernah adus. Uwireng pol. Nek temen iki mungkin ngapunten kaya negro. Uwireng pol, koyoke gak pernah adus. Kanjeng Nabi kula niki wong astagfirullah tangan saya itu menyentuh apa niki bagian dalam saya. Kira-kira saya wudu lagi atau tidak? Kanjeng Nabi ningali koyoke gak pernah adus. Wudu ya koyoke kangelan. Jadi Kanjeng Nabi gak batal. Loh kok boten batal Kanjeng Nabi? Akhirnya diprotes sama orang ini adalah sulit untuk mencari air dan asli nih kulit dia yang ambek kulit di itu podo wae. Hadi kulit Jawa ambek kulit jero ya podo wae. Tapi ini kalau di Indonesia ikut yang pertama loh ya. Ikut yang kulit depan di belakang beda. Tapi nih pas kondisi air itu sulit, ya sini kulit ngarep kulit Jawa podo wae. Itu Indonesia boten ini Al-Ittihad boten banyune aman. Apa maneh nanti kula sampaikan pakai air yang sangat sedikit itu bisa digunakan untuk wudu. Baiknya wudu. Hampir di belahan dunia ini semuanya air aman kecuali yang memang airnya tidak aman. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yang keempat, tersentuhnya kulit lelaki dan perempuan yang sudah besar dan bukan mahramnya. Maka ini adalah hukumnya batal. Ya, sudah besar niku ukurannya balik. Terus balik kalau laki-laki kira-kira 15, kalau perempuan kira-kira 9 tahun. Cuma ada anak laki-laki sak durunge 15 wis balik. Soalnya kakean delok buruku paham nggih. Kakean delok cerita aja. Delok barang sing anu. Nah, terkait menyentuh kulit laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ini memang perbedaan para ulama. Nek Imam Syafi'i batal jika memang bukan mahram. Mahram itu yang kados bapak apa namanya anak ambek wong tuane, bapak ibuke itu tidak batal. Kalau bayi, kalau dulure itu tidak batal. Kalau bulike, pak lee, kalau budine itu tidak batal. Nah, yang selain itu misanan, mindoan, min teluan itu batal dan seterusnya. Min piro itu malah batal.
Ya. Kenapa? Ya karena alasannya orang-orang seperti itu boleh untuk dinikah. Jadi misanan itu boleh dinikah. Boleh, cuma biasanya rawan. Nek pancene apik, insyaallah apik saterusé. Nek pas ono masalah, kuwatir rumah tangga tambah pecah. Dalam mantu, nggih, mantu termasuk yang tidak batal. Mantu tidak batal mantu, jadi tapi ya cuma liyane. Mana cuma liyane. Maksudnya mantu jenengan itu salaman kali jenengan tidak batal. Kenapa? Karena sudah menjadi anaknya panjenengan asal sudah nikah. Sudah nikah nih wow, dan sudah bercampur tentunya. Pokoknya sudah nikah dan sudah suami istri, maksudnya anak jenengan sampai anak jenengan itu sudah kondisinya sudah berkumpul, maka tidak batal. Nanti kalau kemudian anak ini pegatan atau pisah juga tidak batal, karena posisinya mantu, apalagi punya anak atau putu. Nah terkait dengan istri bagaimana? Kalau Imam Syafi'i batal. Imam Syafi'i batal. Imam Hanafi, nah ini yang kemudian Imam Hanafi itu punya pendapat yang paling ringan. Bersentuhan dengan siapapun menurut Imam Hanafi tidak batal. Apakah dengan teman, dengan tonggo, dengan istri, tidak batal menurut Imam Hanafi. Sehingga tidak perlu wudu lagi. Suami istri tidak batal menurut Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i batal. Padahal ayatnya satu, yaitu aula mastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan. Ayatnya satu, tapi para ulama beda pendapat. Ada yang dikatakan batal itu kalau syahwat sampai muncul keinginan nit-nit, itu ada yang mengatakan batal. Ada yang dikatakan batal, ya Imam Hanafi ini ya, berkumpulnya atau bertemunya kemaluan dua, laki-laki dan perempuan, itu baru batal. Itu Imam Hanafi. Selain itu tidak batal. Jadi Imam Syafi'i itu lebih ketat dan itu punya pendapat masing-masing, dan Imam Syafi'i memang lebih hati-hati. Imam Hanafi pokoknya salaman mbek sopo gak batal. Jenengan pilih yang mana monggo. Kadang saya niku kondisional, kadang melo Hanafi, kadang melo Syafi'i. Pas kondisinya ya kadang bojo, kadang yang gudo, biasanya enak wudu di cekel. Ya enak Imam Hanafi. Ya jadi guyon tak apa-apa oleh Imam Hanafi. Kadang kata jenengan tenggene Mekah, jenengan melok Syafi'i kangelan jenengan. Terus sampai ngapunten nggih, sampai elek kangelan jenengan. Wong jenengan gak kalih nyonyai atau istri jenengan. Nek boten jenengan gandeng ilang. Delok ini angel lho, cagake padha. Gandeng ae, wis gandeng ya dijemuk piring nggih, mboten apa-apa. Imam Hanafi kalau di Mekah itu umumnya pakai Imam Hanafi, enggak apa-apa. Boleh, padahal kadang jenengan terpaksa senggol-senggolan dengan jamaah yang lainnya. Apa mari teng mriku niku jamaah ayu-ayu. Mari nek iso jenengan umroh utawa haji, gak usah ngejak bojo ibu arek-arek. Ndake kok elek bojone ya. Utawa mriku niku paling elek ayu. Dibandingno karo wong Indonesia ngono ayu kok. Itu makanya enten kiai top. Niku taklek kare setunggal kiai. Kiai ngapunten, mama kula niku mboten gadah iman, itu wis bahaya. Mosok kula niki ajenge ngambung Hajar Aswad. Nek ngajeng kula pas lho ono wedok wah. Iku kok tak terusno, gak sira ngambung Hajar Aswad, sida ngambung Hajar ya. Sampai seperti itu. Jadi Amerika niku ya kata ujiane tiang sing haji umroh itu godaane luar biasa. Termasuk Amerika kan tidak boleh muring-muring, tidak boleh muring-muring, tidak boleh ngamuan. Itu Amerika kudu sabar. Dan jenengan temeriki kudu latihan sabar. Bon. Jadi bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya Imam Syafi'i batal. Imam Hanafi tidak.
Yang terakhir, perkara yang diharamkan sebab hadas kecil. Pertama, menjalankan sholat. Berarti jenengan punya hadas kecil, pipis, ngentut, ya, keluar kentutnya, maka sholatnya batal. Senajan jadi imam. Mengenai kalau bolak-balik sakno jadi imam nongin ke sana. Katanya metu bingung, metu konti mencolot nanti, mencolot nanti ini ya Allah. Ya, tapi moga-moga saya berdoa mau imamnya tidak ada yang batal, tidak ada yang ngentut, tidak ada yang batal. Cuma nek batal bingung deh. Akhirnya mungkin pihak baik sengedan mengenai gurine apa? Gurine podium. Nek pihak baik ngerti ngono ya butuh nongkono, tapi tidak boleh jadi imam, harus makmum yang belakang itu meneruskan, kemudian imamnya bisa di sebelahnya. Nek saya ngerti utawa pernah ngaji dengan air yang sedikit. Yang kedua, melakukan tawaf. Tidak boleh orang yang hadas kecil piyambake tawaf, tidak boleh. Maka nanti ketika tawafnya dapat berapa, terus kemudian batal, segera wudhu diteruskan lagi. Caranya pakai air yang minim. Sebab jenengan seumpama wudhu dan tempat wudhu kadon, tempatnya sangat jauh. Ya jaraknya lumayan. Misalnya jenengan metune dhewe koncone wis oleh pintu, jenengan lagi oleh biro ngaten. Maka temeniku mandek wudu riyin baru kemudian meneruskan. Yang ketiga, menyentuh atau membawa kertas di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an untuk belajar. Ini pendapat Imam Syafi'i memang sangat hati-hati. Berlainan dengan Al-Qur'an yang menggunakan terjemahnya atau ada keterangan ayat sekiranya banyak keterangan terjemahannya dibanding dengan tulisan ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran tafsir, Al-Quran terjemahan itu seumpama hadas kecil masih boleh. Tinggal prosentasenya lebih banyak mana, Al-Qur'ane atau tafsiri, terjemahannya. Nek prosentasenya lebih banyak terjemahannya, tulisan artinya, maka itu walaupun hadas kecil boleh. Nah, pendapat para ulama yang lebih hati-hati, walaupun memang Al-Qur'annya tulisannya lebih sedikit, baiknya tetap berhati-hati supaya walaupun hadas kecil pun itu baiknya jangan. Ulama yang hati-hati dalam. Nah, kalau yang di ponsel itu beda lagi. Kalau di ponsel itu hakikatnya ponsel itu barang. Soalnya jenengan tutup gitu, jenengan ditutup aplikasi nih, maka itu berupa barang, berupa ponsel. Cuma ketika berbunyi, kados maca ayat kursi dan gak ada kamar mandi, maka yo ndak etis, ndak boleh. Nah, ketika seperti itu dimatikan. Nah, ada juga ulama yang kemudian para kiai yang ya pas di saat jadi Quran aplikasinya ya jadi Quran, tapi di saat tidak ya tidak. Tapi pendapat para ulama umumnya kalau HP ya HP. Jadi jangan menyentuh HP ini walaupun tidak wudu ya tidak apa-apa. Karena emang asli ini bukan Al-Quran, asli ini adalah HP asli ini Al-Quran itu kan asli memang Al-Quran. Kados tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir macam-macam begini. Niku aslinya memang tafsir, aslinya tafsir. Di HP kan aslinya HP. Berikutnya lagi, begitu juga tidak diharamkan membalikkan kertas Al-Quran dengan kayu petunjuk yang biasanya digunakan para ibu untuk mengajar anak-anaknya, dalam artian enten kan ibu-ibu sing ngapunten mungkin mriki piyambake karena tidak ada guru lagi, sementara piyambake itu adalah punya hadas kecil yang kalau tidak mengajar gak mau sing ngajar, maka jangan menyentuh Al-Quran pakai
apa namanya kayu diulak-walik. Tapi itu berikan roto-roto ikro. Ini pas Al-Qur'an ini yang berbahaya. Itu seperti itu. Oleh karena itu bagi para orang tua hendaknya melarang kepada anak yang belum tamyiz. Tamyiz itu yang yang sudah bisa membedakan antara apik dan tidak apik, antara jelek dan yang baik. Itu tamyiz. Nah, ada belum itu ulama yang hati-hati, baiknya jangan. Atau papan yang terdapat tulisan Al-Qur'an sekalipun tulisan itu merupakan satu ayat yang sempurna. Untuk anak yang sudah tamyiz maka diperbolehkan memegang Al-Qur'an lantaran ada keperluan belajar dan lain-lain. Ini pendapat utamanya hati-hati. Kalau yang apa namanya asal untuk belajar umumnya itu boleh, untuk belajar umumnya. Cuma hati-hati ketika megang Al-Qur'an, dihindari. Maka di tempat saya itu kalau pas waktunya ada anak yang haid, maka saya suruh untuk baca sholawat Nabi, dziba. Jangan pegang Al-Qur'an tapi ganti dziba supaya aman. Nanti kalau pegang Al-Qur'an nggak boleh. Oke. Nah, tambahan terkait dengan yang membatalkan wudhu, ini ada yang muntah. Muntah itu menurut Imam Hanafi dan Hambali jika seukuran sak mulut, metuntung terus metu, itu Imam Hanafi dan Hambali batal. Kalau Imam Maliki dan Syafi'i tidak batal. Itulah para ulama. Berikutnya lagi, tertawa sampai terbahak-bahak dalam sholat itu hukumnya batal menurut Imam Hanafi, karena kalau memohon nang Gusti Allah kok guyon maka sholatnya batal plus wudune. Imam Hanafi. Imam Syafi'i batal sholatnya, wudune ndak batal. Ada lagi memandikan mayat, itu wudhunya juga batal. Kenapa? Karena umumnya kalau memandikan mayat itu menyentuh kemaluannya mayat. Ya memang ada ulama yang berpendapat jane mayat itu ya ngapunten sudah tidak seperti manusia. Ada yang gitu. Tapi umumnya para ulama memandikan mayat itu baiknya setelah itu wudhu. Yang berikutnya lagi ada pendapat menurut Imam Hambali memakan daging unta itu batal. Imam Hambali loh ya, Imam Ya'la'nya tidak. Jadi memakan daging unta menurut Imam Hambali atau Hanabilah itu batal. Imam Syafi'i dan yang lainnya tidak. Yang berarti ikut dengan Imam Hambali batal. Ada lagi yang terakhir, tidak yakin dengan wudhunya. Wudhunya ini aku mang jangkep to ndak, aku mang pas to gak, enak to gak, kok koyane wudhuku ragu, maka batal. Jadi kalau wudhu jangan ragu. Pun wallahu a'lam bishawab. Rahmatullah. Kita lanjut.